Chapter 13. Terjebak pesona presdir dingin. Duh, Oila, kamu jangan banyak gerak gini dong. Aku ngeri liatnya, tutur Eli ngilu yang dibalas tawa renyah dari Agila. Bukan apa-apa, ya, ini masalahnya si Agila ini mau melahirkan, loh. Itu perut yang isinya 2 bocah udah kayak mau meletus aja. Ngerinya. Nauzubillah. Katanya, dia sedang membantu memperlancar persalinan dengan banyak berjalan di masa kontraksi seperti ini. Biar jalan lahirnya lebih cepat terbuka. Kita ke rumah sakit sekarang aja, yuk. Tolong siapin mobil, ya, pinta Agila. Sesekali wanita itu meringis menahan nyeri ketika kontraksi semakin terasa. Sepertinya, bayi di dalam kandungannya ini sudah tidak sabar melihat wajah cantik ibunya, hehe. Cih, narsisnya nggak ketulungan ini mah. Maklumi saja. Eli tidak menjawab, tapi langsung ngacir keluar rumah usai menyambar kunci mobil. Sementara Agila masuk ke kamar untuk mengambil tas berisikan perlengkapan bayinya. Sesekali tangannya mengusap lembut perutnya yang buncit. Sebentar lagi kalian akan lahir, sayang. Kita akan segera bertemu. Gimana rasanya melahirkan? Tanya Eli penasaran. Agila yang baru sadar berusaha mengulas senyum dengan sisa tenaganya. Bayi dalam kandungannya sudah lahir dengan selamat tanpa kekurangan apapun sekitar 1 jam yang lalu. Sekarang wanita itu sudah merasakan bagaimana menjadi wanita yang hampir sempurna. Hanya kurang 1 saja. Menikah. Agila kita, kan, belum menikah. Sakit, tapi bahagia, jawab Agila pelan dengan sepenuh hati. Sebelumnya, kontraksi yang dirasa memang begitu menyakitkan, udah kayak jiwa dan tubuhnya dipaksa terpisah. Namun, setelah suara tangis sang anak bergema, rasa nyeri yang menyengat seolah terbang tak bersisa. Buat kalian yang sudah menikah dan punya anak pasti mengerti perasaan Agila, kan? Pokoknya, ya, begitulah. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Agila sangat bersyukur anak-anaknya lahir dengan baik walaupun tanpa kehadiran sang ayah maupun suami. Eli menanggapi jawaban Agila dengan senyum. La mengerti kalau saat ini sahabatnya sedang dalam momen mengharukan. Ceklek. Excuse me, ucap suster yang datang sembari mendorong 2 boks kaca. This is your baby, miss. They are beautiful and handsome. Dibantu oleh Eli, Agila berusaha untuk duduk bersandar dengan lapisan bantal yang tinggi. Ia meminta sang suster membawa bayinya lebih dekat, ingin melihat mereka lebih jelas. Dan, ketika paras sang anak terekam oleh mata Agila, wanita itu menangis haru. Di umurnya yang baru menginjak angka 21, hampir 22 sekitar bulan depan nanti, Agila sudah merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Apalagi ketika ia menggendong si sulung yang dengan tenangnya tetap memejamkan mata, membuat hati Agila terenyuh. Ini Momi, sayang, bisik Agila tepat di telinga putranya. Bayi tampan itu menggeliat pelan. Lanjut mengukir senyum menggemaskan tanpa membuka mata sama sekali. Momen indah yang sukses Eli rekam dengan ponsel Agila ini benar-benar memancing air mata kebahagiaan. Ah, hebat sekali pokoknya. Udah kembar, ganteng sama cantik pula. Mukanya mirip, sontak kalimat Eli terhenti. Paras kedua anak Agila seperti duplikat paras sang Dedi yang jauh di sana.
Ia takut suasana bahagia ini seketika hancur jika ia menyebut nama. Mirip Tuan Muda Raihan, lirik Agila dengan senyum tipisnya. Ellie tersenyum saja. Ia beralih merekam Putri Agila yang masih berada di box kaca. Agak kasihan karena bayi cantik itu harus menanti giliran untuk merasakan pelukan sang momi. Oil, yang cewek udah bangun, nih. Warna matanya sama kayak punya kamu. Pekik Agila heboh. Oh, ya. Agila menaruh balik putranya di box kaca, lanjut menggendong putrinya yang sudah bangun. Bola matanya sama seperti dirinya. Ululu. Gemesin banget, sih, anak momi. Bicara soal bola mata, Agila terlahir dengan warna iris yang cukup langka. Sayangnya, ia selalu menutupi kelebihannya itu dengan menggunakan lensa kontak hitam agar sama seperti orang Asia pada umumnya. Namun, ketika hamil, ia memutuskan untuk melepas lensanya dan membiarkan warna asli matanya terekspos ke dunia luar. Warna bola mata Agila itu violet, ungu gitu, loh. Unik, cantik, dan jernih. Dan, itu menurun pada Putri Agila yang memiliki bentuk mata bulat yang menggemaskan. Keren gila. Lucu banget matanya, gemas Ellie. Dia suka sekali bola mata Putri Agila yang begitu terang, tanpa dosa yang terpancar. Bayi baru lahir emang masih suci, kan? BTW, namanya siapa, nih, Oil? Agila tidak langsung menjawab. Ia berusaha berdiri dan menaruh bayinya ulang di box kaca. Oil, kamu masih belum pulih. Duduk dulu, pinta Ellie khawatir. Agilka menyunggingkan senyum, menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Jadi, Ellie cuma bisa pasrah dan membantu sahabatnya dengan mendekatkan tiang infus. Tolong berdiri di situ, El, kata Agila menunjuk posisi di antara dua box bayi. Hah? Ngapain? Berdiri aja dulu, Ella. Ellie menghembuskan napas pasrah. Ia berdiri berhadapan dengan Agila yang juga berada di tengah-tengah box bayi. Terus aku ngapain? Tutup telinga kiri mereka, ya. Hei. Cepetan. Ih. Kesal Agila. Ellie menurut lagi. La menutup telinga kiri kedua bayi dengan tangannya. Agila pun sedikit membungkuk dan menarik napas perlahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ellie terdiam 1000 bahasa. Suara merdu Ayla ketika sedang mengumandangkan azan benar-benar menggetarkan hatinya. Bahkan, kedua bayi itu langsung membuka mata dan menatap lekat-lekat Agila, momi mereka. 5 menit penuh penghayatan, Agila selesai mengumandangkan azan. Ia mengusap kedua pipi anaknya bersamaan, lanjut berkata dengan lantang. Hari ini, kalian lahir dengan sejuta harapan. Kalian yang akan jadi sumber kekuatan momi, kalian juga akan menjadi cahaya momi. Dan, hari ini, momi memberi kalian nama. Jovanka Revalino Jonesa untuk putra momi. Dan, Jovinka Revalina Jonesa untuk putri momi. Detik itu juga, tangisan kedua bayi menggema. Mereka menyambut nama yang momi mereka berikan dengan suara lantang yang menunjukkan persetujuan. Selamat datang di dunia, Jovin. 1 tahun kemudian. Jovin. Jangan main-main sama P1 stol momi, ya, peringat Agila geram. Bukannya takut, Jovin malah tertawa. Ia merangkak menjauhi momi-nya yang mengejar sambil membawa P1 stol di genggaman. Untungnya,
Si P1 Stol itu tidak ada pelurunya. Sementara Aquila sibuk mengejar Jovin yang merangkak dengan kecepatan super, Jovan berulah dengan memainkan ponsel Aquila. La melempar ponsel itu ke dinding hingga Jovan. Ponsel Momi pecah lagi, astagfirullah. Aquila duduk dengan lesu di lantai. Kenapa kedua anaknya berubah jadi iblis kecil begini? Ya Allah, hamba tidak kuat. Belum selesai dengan ponsel, Jovan merangkak mendekati mainan mobilnya dan melemparnya ke arah Aquila. Buk! Au! Aquila meringis merasakan hantaman di lengannya. Jovan, geramnya. Jovan tertawa girang. Lalu merangkak menjauh, menghampiri Jovin yang sedang berjalan pelan sambil membawa P1 Stol. Tanpa diduga, P1 Stol itu dijatuhkan ke lantai dan diinjak dengan sengaja oleh Jovin. Kerak! Aquila melotot melihat P1 Stolnya pecah. Jovinka, itu P1 Stol kesayangan Momi. Jangan ditanya Eli di mana. Gadis itu sudah kabur duluan karena tidak mau berurusan dengan dua iblis nakal ini. Apa salah saya sampai punya anak seperti ini, ya Allah. Chapter 14. Langsung singkat cerita ya guys. 5 tahun kemudian. Jovin. Udah siap belum, sih, kalian? Ini udah hampir telat, loh. Teriak Aquila dari dapur masih dengan celemek yang menggantung di lehernya. Tangannya sibuk menata makanan yang sudah siap saji di meja makan. Yang dipanggil bergegas menghampiri. Bahkan, sampai dorong-dorongan karena terlampau buru-buru. Si kembar yang saat ini sudah berusia 6 tahun benar-benar membuat kepala Aquila pusing dengan segala kelakuan ajaib mereka. Ingin dihempas, tapi anak sendiri. Nggak tega banget. Dulu waktu ngeluarinnya sakitnya nggak kebangetan. Kami datang, Mom, seru keduanya bersamaan. Tapi, bibir mereka cengengesan, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kalian ngapain di kamar, Udah tahu mau telat, kok, malah santai-santai. Cepet sarapan. Suruh Aquila. Sontak Jovan dan Jovin menaruh tangan di dahi, membentuk sikap hormat ala prajurit yang hampir membuat tawa Aquila tersembur. Siap, Ibu Negara, kata mereka lantang. Aquila melotot. Heh. Jovin nyengir. Sorry, Mom. Bercanda, kok. Aquila cuma bisa geleng-geleng merasakan tingkah mereka yang super aktif. Ia tidak bisa marah ataupun menegur lebih lanjut. Situasi saat ini sangat tidak mendukung untuk dirinya bertengkar dengan kedua buah hati. Ya udah, makan sana. Tanpa membantah lagi, Jovan dan Jovin duduk di kursi makan dengan tenang, lanjut menyantap hidangan yang disediakan oleh Momi mereka. Sementara Aquila masih sibuk menyiapkan bekal untuk dibawa oleh si kembar ke sekolah. Jangan ditanya Eli pergi kemana. Gadis itu pasti selalu menghilang di pagi hari dan baru akan muncul setelah Jovan dan Jovin berangkat ke sekolah. Temen Luknat banget, kan? Momi nggak makan? Tanya Jovan yang melihat Aquila sibuk sendiri. Iya, ini mau makan. Usai mengecek ulang isi kotak bekal si kembar, barulah Aquila ikut sarapan. Hari ini pulang kayak biasanya, kan? Tanyanya memastikan. Takutnya kejadian kemarin terulang, si kembar pulang cepat, tapi ia tidak tahu. Iya, Mom. Nanti kalau pulang cepat, kami bisa hubungi Momi. Kan, kakak bawa ponsel, kata Jovin. Jovan yang duduk di sebelahnya mengangguk membenarkan. Aquila tersenyum saja.
Ketiganya pun memakan jatah sarapan masing-masing dengan hikmat. Ketika waktu tersisa 15 menit lagi sampai gerbang sekolah ditutup, mereka selesai sarapan. "Ini nggak dirapiin dulu, Mom?" tanya Jovan. Agila menggeleng. "Nanti aja biar Mommy rapikan. Kita langsung berangkat aja." Menatap Jovan dan Jovin bergantian. "Ada yang ketinggalan?" "Insya Allah sih, enggak, Mom." Agila mengangguk. "Oke, kita berangkat." Akila melambaikan tangan, membalas lambaian tangan anak-anaknya yang sudah masuk ke dalam pekarangan sekolah. Berkat kegesitan Agila dalam mengendarai mobil, si kembar tiba tepat 3 menit sebelum gerbang ditutup. Sampai-sampai di tengah jalan, Jovan dan Jovin berteriak heboh karena merasa takjub dengan si pembalap baru yang berada satu mobil dengan mereka. Jika kalian berpikir sekolah yang Akila maksud adalah taman kanak-kanak, maka kalian salah besar. Jovan dan Jovin terlahir dengan kecerdasan otak di atas rata-rata. Kegeniusan Akila dan kepintaran Raihan menyatu dengan sempurna di dalam diri mereka. Di umur mereka yang baru menginjak angka 6, si kembar sudah bisa melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan oleh orang dewasa. Itulah mengapa, kadang Agila merasa kerepotan ketika mengurus Jovan dan Jovin. Saat Akila ingin memasukkan si kembar ke taman kanak-kanak, keduanya langsung protes keras. Katanya, "Ya, aura kebocilan di sana terlalu dahsyat rasanya. Mereka mana tahan." Jadi, Agila mendaftarkan keduanya di sekolah elit dalam kancah internasional yang ada di Kanada. Sistem belajar di sana sangat mendukung anak-anak yang memiliki kemampuan hebat seperti Jovan dan Jovin. Bahkan, ya, guru-guru yang ada sangat menyayangi si kembar yang geniusnya di luar nalar. Agila entah harus bersyukur atau mengeluh. Anaknya sangat tidak normal untuk ukuran bocah kayak mereka. Tapi, mengingat populasi manusia pintar di dunia mulai menipis, Agila lumayan senang, sih. Agila berjanji pada dirinya sendiri akan mendidik mereka dengan baik hingga menjadi sosok jenius yang dermawan, suka membantu orang lain. Baiklah, sudah cukup ceritanya. Agila masih ada urusan setelah ini. Selepas mengantar si kembar sekolah, biasanya Agila akan menggunakan waktunya untuk pergi ke markas IAF atau melakukan kegiatan lainnya sambil menanti panggilan misi dari pusat. Dia, kan, hanya menanggung misi kelas A dan S saja sekarang. Di markas, ia akan melatih anak-anak didiknya yang kelak akan menjadi penerus Agila di masa depan. Pasalnya, Agila sendiri tidak tahu sampai kapan dia akan bekerja di IAF. Jadi, untuk berjaga-jaga, ia menyiapkan pasukan khusus yang mendapat pelatihan di bawah pengawasannya langsung. Sayangnya, untuk hari ini, Agila tidak akan pergi ke markas, melainkan supermarket besar untuk belanja kebutuhan rumah yang sudah menipis. Oke, karena Agila ingin berbelanja, kita tinggalkan saja dulu, ya. Biar dia sibuk dengan dunianya sendiri. Kita beralih ke si kembar yang tampak lesu mengikuti pelajaran di kelasnya. Bicara soal kelas, saat ini keduanya berada di kelas 5 sekolah dasar. Tepuk tangan dulu dong. Setelah menjalani kelas yang membosankan, keduanya sedang memakan bekal dari sang mommy di kelas saat jam istirahat. "Dek," panggil Jovan. "Iya, Kak. Kakak bosen di kelas ini. Minta mommy lompat kelas lagi, yuk," ajak Jovan sumringah. Jangan pernah berpikir jika salah satu dari Jovan ataupun Jovin memiliki sikap dingin yang cool seperti cerita pada umumnya.
Nggak sama sekali. Mereka itu berbeda. Cerdas, tapi aura kebocilannya masih terasa kuat. Jovin mengangguk setuju. Iya, sih, Kak. Adek juga bosen di sini. Tapi, kan, baru bulan kemarin kita lompat kelas ke sini, masa iya lompat lagi, sih? Momi nggak marah nanti. Jovan yang baru mengingat hal tersebut jadi sedikit lesu. Iya, sih. Kakak takut Momi marah. Momi kalau marah, kan, seremnya kayak. Jovan menggantung kalimatnya. Kayak iblis betina, lanjut keduanya bersamaan. Lalu mereka sama-sama tertawa, puas meledek Agila yang tidak akan bisa mendengar cibiran keduanya. Tapi, kakak beneran gak enak di sini. Pelajarannya terlalu gampang, kakak mah bisa semua, ucap Jovan berlagak sombong. Jovin berdecih. Nggak cuma kakak yang pinter, ya. Adek juga, kesalnya. Iya, bawel. Jovan terdiam sejenak, lalu kembali menatap adiknya dalam. Nanti temani kakak ngomong sama iblis betina kita, ya. Siap, Kak. Adek akan bantu bernegosiasi dengan penuh sukacita. Sementara itu, di supermarket. Hatchim. Agila mengusap hidungnya yang mendadak gatal. Ini kenapa, sih? Perasaan aku baik-baik aja, deh. Nggak sakit flu, gumamnya bingung. Setelah sadar apa yang terjadi, wanita itu berdecak keras. Pasti tuh dua iblis ngomongin aku. Lihat aja nanti, hehe. Aku kerjain habis-habisan. Yah, beginilah hubungan ibu dan anak yang sebenarnya. Jarang sekali ada adegan sayang-sayangan, lebih sering hantam-hantaman. Tapi, tenang aja. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Hanya saja dengan cara mereka sendiri. Chapter 15. Troli belanjaan Agila mendadak berubah menjadi jelmaan gunung yang berasal dari aneka produk. Wanita itu terus melihat kanan-kiri, mencari camilan kesukaan anak-anaknya tanpa peduli kalau trolinya sudah penuh. Tenang saja, Agila, kan, punya otot baja, haha. Sayuran udah, buah juga udah, keperluan dapur udah, perlengkapan mandi udah, camilan udah, apalagi, ya. Gumam Agila bingung. Dia merutuki diri sendiri yang tidak mencatat barang-barang yang sudah habis di rumah. Beginilah hasilnya. Agila kelimpungan mencari sesuatu. Pada akhirnya, Agila hanya bisa mengedikkan bahu tak acuh. Masa bodohlah kalau ada yang kurang. Nanti dia bisa ke sini lagi. Tanpa merasa keberatan sama sekali, Agila mendorong trolinya ke tempat pembayaran. Ini bukan pertama kalinya Agila datang kemari, jadi ada beberapa kasir yang mengenal atensinya. Wow, you have a lot of shopping, miss. Same as usual. Takjub sang kasir yang cukup mengenal Agila. Agila sendiri, sih, cuma bisa senyum manis meminta pemakluman. Kasir itu juga tahu kalau dirinya adalah single parents yang memiliki dua anak hiperaktif karena Jovan dan Jovin pernah datang kemari bersamanya. Jangan bilang sama. Jovin, ya. Nanti mereka ngambek. What is my total spending? Tanya Agila. Kasir itu pun menyebutkan nominal harga belanjaan Agila dalam dolar Kanada. Setelah pembayaran usai, Agila membawa 3 kantung plastik besar keluar supermarket menuju mobilnya. Pas banget, mereka udah mau pulang. Kalau gitu, langsung ke sekolah si kembar aja, deh. Mobil Agila melaju membelah jalanan.
Kali ini tujuannya adalah sekolah Jovan dan Jovin yang menurut jadwal sudah akan pulang. Ah, sial. Kenapa pakai macet segala, sih? Gerutu Agila melihat antrean mobil yang panjang di depannya. Telat? Nih, cekak-cekak. Agila tiba di sekolah sedikit lambat. Jam makan siang seperti ini memang kadang suka membuat jalanan macet karena para pekerja kantoran harus makan, mengisi perut sebelum kembali bekerja. Mana? Ya, tuh anak. Agila celingukan ke sana kemari, mencari anaknya di antara ribuan anak yang berlarian keluar. Nah, itu di. Agila mematung. Tubuhnya menegang mendengar kedua anaknya sedang berselisih paham dengan orang lain. Enggak. Kami bukan anak H4 Ram. Seru Jovin dengan mata berkaca-kaca. Jovan berdiri di samping Jovin, mengusap punggung adiknya dengan sorot tajam mengarah pada ibu-ibu di depannya. Ibu-ibu itu tersenyum miring. Oh, ya. Mana dedi kalian? Heh. Nggak ada, kan? Makanya, anak haram kayak kalian jangan sok. Kedua tangan Agila mengepal. Kedua orang itu berbicara dengan bahasa Indonesia, jadi orang-orang di sekitar tidak tahu menahu mengenai topik yang dibincangkan. Anakku bukan anak haram. Kami punya dedi, tante, dan dedi kami bukan barang yang harus diekspos ke semua orang, ucap Jovan dingin. Ibu itu berdecih sinis. La merangkul anak perempuannya yang berdiri di sampingnya. Chelsea, ingat, jangan dekat-dekat sama anak haram ini, ya. Mereka itu dari keluarga nggak bener. Peringatnya kepada sang putri. Chelsea mengangguk, lanjut menatap Jovan dan Jovin dengan sorot mengejek. Momi kalian pasti orang yang nggak bener juga, kan? Makanya, dia punya anak haram kayak kalian, ledek ibu Chelsea itu. Jovin yang ingin menangis langsung berubah marah. Jika Mom Ramnya yang jadi objek ejekan, dia tidak akan terima. Agila adalah sosok momi terbaik untuk keduanya. Karena tidak ada sang dedi yang melindungi, momi merekalah yang bekerja keras banting tulang demi mereka. Tante, ucap Jovin dingin dengan raut datar. Mendadak aura mencekam keluar dari tubuhnya. Berani-beraninya tante menyebut momi kami seperti itu. Jovan tak mau kalah. Emosinya sudah naik ke puncak tertinggi dan sulit untuk diredam lagi. Sepertinya tante butuh sedikit pelajaran di sini, tambahnya sinis. Keduanya hendak maju, menerjang ibu Chelsea yang menatap keduanya remeh. Memangnya apa yang bisa dilakukan anak kecil? Seenggaknya itu yang ibu Chelsea pikirkan. Namun, pergerakan Jovan dan Jovin terhenti ketika sebuah tangan menahan bahu mereka. Ketika keduanya mendongak, mereka melihat Agila yang tersenyum pada mereka. Momi, lirih Jovan dan Jovin. Seketika emosi keduanya luruh, tidak bersisa. Nyonya, apa Anda pernah sekolah sebelumnya? Kenapa mulut Anda tidak bermoral sekali, sih? Sarkas Agila masih dengan senyumnya. Tapi, itu bukan senyum manis ataupun senyum mengejek yang khas. Melainkan senyum misterius yang hanya Agila tahu artinya. Ibu Chelsea melotot kesal. Anda, cek. Kenapa kalian harus ladenin orang gila ini, sih, boy, gear? Sela Agila tanpa memandang ibu Chelsea. Kalian tahu, kan, orang asing itu nggak baik. Jovan dan Jovin kompak mengangguk. Iya, Mom, maaf. Cih, Anda ini. Sebentar, Nyonya, potong Agila cepat. Masuk ke dalam mobil, twins. Jovan tidak terima. Tapi, Mom.
masuk ke dalam mobil. Ulang Ayla penuh penekanan. Mau tak mau, Jovan dan Jovin berbalik menuju mobil walaupun tidak rela membiarkan sang Momi menghadapi ibu-ibu jahat itu sendiri. Menyadari situasi mulai memanas, Ibu Chelsea juga meminta putrinya masuk ke dalam kendaraan. Chelsea langsung menurut tanpa membantah seperti si kembar. Nyonya, saya sarankan, jaga mulut tidak beradab Anda jika di hadapan anak saya. Saya tidak segan-segan merobek mulut tak berfaedah milik Anda jika Anda terus mengoceh tidak jelas seperti tadi, ancam Agila tak main-main. Ibu Chelsea tersenyum miring. Ho, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh wanita tak bersuami seperti Anda? Apa Anda tidak tahu siapa suami saya? Hah? Agila berdecih. Tidak, memangnya siapa? Suami saya adalah CEO di perusahaan ternama di Kanada, Kenneth Group. Sombongnya. Agila terbahak mendengarnya. Apa Anda percaya saya bisa membuat suami Anda turun jabatan dari perusahaan itu? Tentu saja tidak. Seru Ibu Chelsea tidak percaya. Baiklah. Agila menelepon seseorang dengan menyebut, "Hello, Kenneth." Ibu Chelsea melotot tak percaya. Namun, mendengar percakapan Agila yang terlihat sangat serius dengan sosok di seberang membuatnya was-was. Walaupun percakapan mereka hanya basa-basi, itu sudah menunjukkan bahwa wanita di depannya ini bukan orang biasa hingga bisa mengenal Tuan Kenneth. Bahkan, keduanya berbicara dengan akrab. Agila mengakhiri panggilan. Ia tersenyum sinis, lanjut melangkah lebih dekat hingga bibirnya berjarak beberapa sentimeter dengan telinga Ibu Chelsea. Anda tahu siapa saya? Bisiknya dengan aura mencekam. Glek. Ibu Chelsea meneguk selai vas susah payah. Kenapa situasinya jadi berbalik gini, sih? Anda pernah dengar soal Nona Oil, Nyonya? Bisik Agila lagi. Seketika Ibu Chelsea melangkah mundur dengan tatapan tak percaya. Kakakmu Nona Oil. Ucapnya terbata-bata. Agila tersenyum miring. Ia mengeluarkan lencana dari tas selempang miliknya dan menunjukkan benda itu tepat di depan wajah Ibu Chelsea. Sebuah lencana khusus yang memiliki banyak arti, banyak manfaat, dan banyak keuntungan. Seandainya Agila berada di bandara tanpa tiket sekalipun, tidak akan ada yang menghalangi jalannya selama lencana itu ia tampakkan. Dan, lencana itu tidak hanya berlaku di Kanada, tetapi seluruh dunia. Lencana penghargaan untuk para anggota IAF tingkat High Pro dengan tulisan OIL di belakang. Jumlahnya hanya ada 5 di dunia. Ibu Chelsea merosot seketika. Dia sadar sudah mencari masalah dengan orang yang salah. Memangnya siapa yang tidak mengenal sosok OIL? Seluruh Kanada juga tahu siapa dia. Bahkan, pemimpin negara ini begitu menghormati OIL karena sudah menyelesaikan banyak kasus dan menyelamatkan pemerintahan. Saya minta maaf, Nona. Saya tidak tahu kalau Anda. Seandainya saya bukan Nona OIL, apakah Anda punya hak untuk mencampuri urusan keluarga lain, Nyonya? Ini peringatan untuk Anda, sekali lagi saya melihat Anda melakukan hal semacam tadi, entah itu kepada anak saya ataupun orang lain, saya tidak akan segan-segan membalas Anda dengan kuasa saya yang jauh di atas suami Anda. Seru Agila dingin. Agila membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan Ibu Chelsea yang terduduk lemas di depan sekolah. Hampir saja suaminya kena masalah. Aku harus jauh-jauh dari anak dan ibu itu. Mereka menyeramkan.
Jawab Momi dengan jujur, boy, girl. Apa kalian sering mendapat penghinaan seperti itu? Tanya Agila serius setibanya mereka di rumah. Jovan dan Jovin terdiam dengan kepala menunduk, tidak berani menjawab pertanyaan yang selama ini mengganggu ketenangan mereka. Agila menghela napas panjang. Ia berlutut, menyamakan tingginya dengan si kembar. La meraih dagu mereka dan mengangkatnya, membuat ketiganya saling bersitatap. Jawab Momi, sayang. Jovan mengangguk pelan. Sering, Mom, jawabnya pelan. Sementara Jovin sudah berkaca-kaca matanya. Agila mendengkus kasar. Selain itu, apa lagi? Tuntutnya ingin tahu. Kata mereka, kami anak haram karena tidak pernah dijemput Dedi. Anak-anak sering mengejek kami karena tidak punya Dedi dan sering pamer kebersamaan mereka dengan Dedi mereka. Mom, jawab Jovan pada akhirnya. Menutupi hal ini dari Agila tidak akan ada gunanya lagi. Kemampuan Agila jauh dari bayangan kalian asal kalian tahu. Ketiganya terdiam 1000 bahasa. Jovan dan Jovin takut kalau Momi mereka akan sedih. Itulah mengapa keduanya tidak pernah bertanya soal Dedi mereka walaupun sebenarnya mereka sangat ingin. Berbeda dengan Agila yang larut dengan rasa bersalahnya. Ini semua salahku, anak-anakku malah jadi korbannya. Agila tiba-tiba berdiri. Ganti baju sekarang, Momi akan masak makan siang. Setelah itu ia pergi menuju dapur dengan ekspresi tidak terbaca. Jovin menggenggam tangan kakaknya kuat. Apa Momi sedih, Kak? Tanyanya dengan suara yang mulai serak. Jovan menghela napas. Kakak juga nggak tahu, Dek. Yang kakak tahu, suasana hati Momi sekarang nggak bagus untuk diajak bicara. Chapter 16. Sepanjang acara makan siang berlangsung, Agila, Jovan, dan Jovin hanya diam. Mereka fokus dengan makanan masing-masing. Ceklek. Assalamualaikum. Aunty pulang. Teriak Eli yang baru datang. Aroma harum masakan yang masuk ke indera penciumannya membuat gadis itu otomatis melangkah ke ruang makan. Wah, makanan. Kamu abis masak? Ya, Agila. Suara Eli melirih. Hei, ini ada apa? Mereka kenapa? Kok diem-diemen begini? Serem pula. Kalian kenapa? Tanya Eli hati-hati. Agila mendongak dengan sorot tajam. Eli langsung menegang, ia meneguk salivanya susah payah dan menggeleng cepat. Lantas ia mengalihkan pandangannya pada si kembar yang juga terdiam. Eli menunduk dan berbisik, Momi kalian kenapa, twins? Suasana hati Momi sedang buruk, Aunty, bisik Jovin pelan sekali. Untungnya, si Eli masih bisa dengar. Eli berdiri tegak dan tersenyum lebar. Oke, kalian makan terus selesaikan masalahnya, ya. Aunty ke kamar dulu, bye. Eli langsung berlari ke kamarnya, tidak memedulikan tatapan memelas si kembar yang meminta bantuan membujuk Agila. Selesai makan, Jovan dan Jovin masih setia duduk di kursi makan, memperhatikan Momi mereka yang sibuk mencuci piring. Dek, kamu ngomong sama Momi sana, suruh Jovan. Kok adek, sih, Kak? Harusnya kakak dong, protes Jovin yang enggan menuruti permintaan kakaknya. Jovan mengerucutkan bibirnya. Kakak nggak berani, cicitnya. Adek juga nggak berani, balas Jovin pasrah. Keduanya menghela napas berat. Agila sampai geleng-geleng melihat tingkah kedua anaknya itu. Dia mendengar suara helaan napas si kembar yang terlihat frustrasi.
Mom panggil Jovan ketika Agila sudah menyelesaikan tugasnya. Mommy marah sama kami, iya? Tanyanya takut-takut. Agila menaikkan sebelah alisnya. Ngapain Mommy marah? Emang kalian salah apa? Begitu saja, hanya dengan kalimat yang seperti itu, Jovan dan Jovin sudah bisa menghela napas lega. Mereka tersenyum lebar dan berlari memeluk kaki Mommy mereka. Maaf karena kami nggak pernah cerita, Mom, ucap keduanya mengakui kesalahan. Adila berjongkok dan mengusap kepala anak-anaknya. Don't worry, balasnya. Kami nggak mau Mommy sedih, makanya kami nggak pernah cerita, lirih Jovin mengeluarkan unek-uneknya. Agila tersenyum saja. Ia bersyukur memiliki anak yang begitu pengertian seperti mereka. Rasanya seperti mimpi, di umurnya yang baru menginjak 28 tahun, Agila sudah punya 2 anak yang berusia 6 tahun. Hebat sekali, sih. Udah gitu bibit unggul pula, jenius dan hebat. Oh, ya, Mom. Seru Jovan tiba-tiba. Lusa Jovan ada lomba karya tingkat nasional di gedung utama Calgary, Kanada. Mommy datang, iya. Pinta Jovan penuh harap. Agila mengiyakan dengan senang hati. Memang alatmu sudah jadi, boy. Perlu Mommy periksakan. Udah. Kok, Mom? Jovan buat alat yang keren dan berguna. Jovan pasti menang kayak biasanya, bangga Jovan pada dirinya sendiri. Dia sampai mendongakkan kepala dengan dada membusung, membuat Agila dan Jovin geleng-geleng pasrah. Jovin juga ada ikut lomba, Mom. Jovan mengacungkan tangannya ke atas dengan heboh sambil melompat kecil. Jovin ikut lomba sing and dance, Mom. Nanti Mommy, Kakak, sama Onti datang, iya. Iya, Gel. Yah, begitulah Agila. Apapun kesenangan Jovan dan Jovin selalu ia turuti asalkan itu bukan hal yang negatif. Jovanka yang pintar merangkai mesin dengan fitur canggih buatan sendiri membuatnya sering meraih piala emas di setiap lomba karya yang diikuti. Agila juga sering, kok, turun tangan membantu merangkai mesin. Karena memang sebenarnya Agila lah yang mengajarkan Jovan soal dunia itu karena tahu Jovan tertarik. Sementara Jovinka memiliki suara emas lengkap dengan tubuh gesit yang merupakan turunan dari Agila. Gadis kecil itu sering mondar-mandir ke beberapa negara karena acap kali mendapat tawaran tampil di stasiun televisi. Dan, kemanapun Jovin pergi, Agila akan selalu menemani. Sayangnya, selain kemampuan bernyanyi dan dance, Jovin mendapat turunan berupa kekuatan Agila yang sedikit di luar nalar. Gadis kecil itu bisa melakukan lebih banyak gerakan bela diri dibandingkan dengan sang kakak. Jovan juga hebat, kok. Jadi, jangan diremehin, ya. Agila sadar, kemampuan mereka bukan hanya berasal darinya. Melainkan juga karena tuan muda Raihan yang terkenal akan kepiawaiannya dalam berbagai bidang, namun lebih menjurus ke dunia dan bela diri. Dan, seolah Allah menyayangi mereka, kemampuan Agila dan Raihan menyatu sempurna di dalam diri Jovan dan Jovin. Paras Jovan dan Jovin sama seperti Raihan, hanya warna mata mereka yang violet seperti milik Agila. Jovan sendiri lebih cenderung mirip Raihan jika dilihat dari kemampuan, sedangkan Jovin lebih mirip Agila. Kurang lebih begitulah si kembar. Itulah alasannya, aku kadang pusing mengurusi mereka. Si kembar udah tidur? Tanya Eli yang melihat Agila termenung di ruang tamu yang merangkap sebagai ruang keluarga di malam hari. Agila mengangguk saja, tidak mengeluarkan suara sama sekali.
Ellie duduk di sebelah sahabatnya itu. Kamu kenapa, Oil? Ada masalah apa? Tanyanya prihatin. Hidup bersama Agila sejak lama membuatnya tahu bagaimana perjalanan Agila untuk bisa berada di titik ini. Ellie tahu benar, ada banyak hal yang Agila korbankan selama ini. Wanita itu menyimpan sejuta rahasia di dalam hati dan otaknya. Dan, juga rasa bersalah yang teramat dalam. Kenapa otak anakku nggak normal kayak yang lain, sih, El? Ucap Agila yang cenderung seperti orang tengah protes dengan nasibnya sendiri. Kalau ingat siapa Dedi dan Momi mereka, latar belakang Dedi mereka dan latar belakangmu, aku nggak heran kalau anakmu kurang normal otaknya, balas Ellie santai. Agila tidak bisa membantah. Ia juga tahu persis mengenai hal tersebut. Aku yakin, bukan ini yang kamu pikirin. Ada apa, sih? Cerita dong, pinta Ellie memohon. Agila menghela napas berat. Ternyata, selama ini Jovan sama Jovin sering disebut anak H4 Ram di sekolah. Hei, kok bisa? Bukannya punya anak tanpa suami di Kanada hal yang lumrah. Banyak, kok, wanita di sini yang begitu. Seru Ellie yang tak terima kedua keponakan pintarnya diejek dengan kata-kata sampah itu. Iya, sih. Agila menyandarkan punggungnya di sofa. Tapi, kayaknya orang itu dari Indonesia, El. Dia bisa bahasa Indonesia fasih dengan logat Jawa. Ellie berdecak, ikut kesal. Terus kamu apain dia? Kamu becek-becek jadi tahu penyet enggak? Serunya menggebu-gebu. Agila menggeleng. Itu namanya menyalahgunakan kekuasaan. Masa aku ngasih contoh yang enggak baik? Reputasiku anjlok dong. Lagi-lagi menghela napas berat. Tapi, bukan itu yang aku permasalahin, El. Terus apa? Agila terdiam sejenak. Ia menoleh ke samping dan menatap Ellie dalam. Aku mau buat anak-anak ketemu sana tuan muda, tapi aku takut. Aku takut kalau dia tahu, El. Aku harus apa? Ya Allah, gumamnya lirih. Chapter 17. Kakak, udah siap belum, sih? Kok, lama banget? Teriak Jovin tak sabaran. Pasalnya, dirinya, Agila, dan Ellie sudah siap untuk pergi, tapi si Jovan masih mendekam di kamar. Sebentar, Dek. Balas Jovan berteriak dari dalam kamar. Hari ini adalah hari di mana Jovan akan mengikuti lomba karya tingkat nasional di Kanada. Jovin, Agila, dan Ellie akan pergi mengantar anak tampan itu. Tapi, yang ditunggu malah kelamaan di kamar. Ceklek. Oke, udah. Jovan keluar dari kamar dengan setelan resminya. Kemeja putih, jas hitam, celana bahan hitam, dan dasi kupu-kupu yang senada dengan topeng yang menutupi wajahnya. Kenapa Jovan memakai topeng? Itu karena ada kemungkinan bahwa lomba ini akan disiarkan di televisi. Jadi, Agila harus menutupi wajah anaknya yang sangat mirip dengan Tuan Raihan itu agar tidak dikenali. Itulah mengapa Jovan mengenakan topeng yang menutupi dahi hingga hidung, seperti topeng pesta gitu, loh. Begitupun dengan Jovin. Hanya saja, topengnya berwarna putih bercampur pink dengan aksen kupu-kupu di atas. Jovan mengerutkan dahi. Kan, kakak yang ikut lomba. Kenapa jadi adek yang kesel terus cepet-cepet? Herannya. Jovin mendengkus dan melipat kedua tangannya di depan dada. Adek udah siap dari tadi, tapi kakak lama banget. Padahal, ya, dulu kakak ngeluh setiap adek sama Momi yang kalau dandan lama,
Tapi sekarang malah kakak yang lama, oceh Jovin dengan aksen menggemaskan. Jovan terkekeh. Ia mengusap kepala adiknya pelan, tidak mau jika tatanan rambut Jovin sampai rusak dan gadis kecil itu kembali mengamuk. Iya, maaf. Kakak salah. Kakak itu emang salah. Makanya, bla bla bla. Akila dan Eli yang sedari tadi menjadi penonton setia cuma bisa diam, mengikuti kemauan si kembar yang malah saling mengoceh tanpa henti. Padahal, waktu terus berjalan. Keduanya menghela napas berat seraya menggelengkan kepala maklum. Hadeh. Kapan berangkatnya, nih? Acara lomba karya IT tengah berlangsung. Jovin, Agila, dan Eli duduk di antara para penonton lainnya. Sementara Jovan duduk di barisan peserta. Di antara semua pendaftar, Jovan yang paling kecil. Bahkan, semua lawannya adalah orang dewasa. Tetapi, itu tidak menjadikan Jovan takut. Ia malah bangga dengan kemampuannya itu. Oke, let's move on to the next participant. Call. Van. Seru MC lomba itu. Van adalah nama samaran Jovan. Jadi, dia maju ke depan sambil membawa alat ciptaannya. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh aula gedung. Yang paling heboh, si Jovin. Kakak. Semangat, kakak. Teriak Jovin heboh. Jovan geleng-geleng melihat adiknya yang sangat antusias di kursinya. Agila melambaikan tangan, kemudian mengacungkan jempol, tanda bahwa dirinya bangga dengan putranya itu. Hello everybody. I'm Van. I will demonstrate a tool I created called the pin robot, kata Jovan yang fasih berbahasa Inggris. Ia menaruh alat ciptaannya di depan dan mengaktifkannya di depan semua orang. Dengan segamblang mungkin, Jovan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan robot asisten miliknya. Apa saja yang alatnya bisa lakukan, dia jelaskan dengan baik. Juri dan beberapa pengusaha terkenal yang hadir tampak kagum dengan penjelasan Jovan. Bahkan, Jovan juga memberitahu bagaimana dirinya membuat alat itu agar semua orang yakin bahwa alat ini sungguh-sungguh ciptaannya. Takutnya, ada yang tidak percaya jika Jovan sendirilah yang membuat benda ini. Padahal, ya, ini bukan pertama kalinya Jovan ikut lomba. Sudah ada beberapa orang yang mengenal sosok Van. That's my explanation. Thank you for your concern, Auntie. Jovan menunduk sopan mengakhiri penjelasannya disambut gemuruh tepuk tangan dari semua penonton dan juri. Lantas ia menyerahkan robot pin miliknya ke panitia lomba karena memang begitu prosedurnya. Nanti setelah lomba selesai, alat milik Jovan dikembalikan, kok. Alat kakak hebat, ya, Mom. Kata Jovin meminta pendapat Agila. Iya, Gel. Alat itu hebat dan berguna untuk semua orang. Terutama untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, tutur Agila. Acara dilanjutkan dengan peserta berikutnya. Agila menyimak semua alat dengan baik. Jika ada yang membuatnya tertarik, Agila ingin membelinya. Now, we have come to the end of the event. The judges have determined the winner of the IT competition this time, kata MC itu. Semua peserta tidak sabar menanti pengumuman. Apalagi Jovan yang duduknya terus gelisah semenjak tadi. Dia sesekali menengok ke arah keluarganya yang duduk di antara para penonton. Dengan melihat mereka, Jovan baru bisa merasa lebih tenang. The winner of this competition is... MC itu sengaja menggantung ucapannya,
sukses membuat para peserta dan penonton deg-degan. Fun with his spin robot. Jovan mendongak cepat. Senyumnya melebar sempurna. Ia langsung berdiri di kursi dan melompat-lompat heboh di sana. Mommy. Fun wins, Mom. Pekik Jovan senang. Para juri dan penonton tertawa gemas melihat tingkah Jovan. Beberapa peserta juga sama. Tidak akan ada yang menyangka bahwa tubuh kecil itu memiliki otak cemerlang dan punya banyak ide mengenai alat-alat masa depan. Jovan menerima piala, sertifikat, dan uang sebagai hadiah dari juri. Bahkan, ada beasiswa yang ditawarkan untuk Jovan. Usai serah terima hadiah, acara penutupan dimulai. Jovan sudah bergabung dengan keluarganya di bangku penonton. Ia menunjukkan piala dan sertifikat itu kepada sang mommy dengan bangga. Jovan berhasil, Mom. Jovan berhasil buat mommy bangga, kan? Agila tersenyum lembut. Tentu saja, boy. Kamu selalu membuat mommy bangga. Untuk merayakan keberhasilan sang anak, Agila membawa seluruh keluarganya makan di restoran. Dan, si kecil Jovan bersikuku ingin mentraktir mereka semua. Karena tidak mempan diajak berdebat, Agila memilih untuk mengalah. Apa kakak mau ambil beasiswanya? Tanya Jovin penasaran. Saat ini, acara makan sudah selesai, menyisakan si kembar yang tengah menghabiskan es krim sebagai hidangan penutup. Jovan bergumam sebentar. Kakak tertarik, sih. Tapi, itu tergantung mommy. Kalau mommy izinin kakak, kakak mau-mau aja. Karena disebut namanya, Agila manggut-manggut mengerti. Nanti mommy pikirkan. Lagian umurmu masih 6 tahun, masih lama. Jovan mendengkus. Ia tidak suka setiap Ayla menyebut-nyebut umurnya begitu, seolah mengingatkan dirinya bahwa Jovan itu hanya anak kecil yang masih belum dewasa. Padahal, kan, seberapa dewasa seseorang bukan ditentukan oleh umur, iya, kan? Tapi, kan, Agila juga nggak salah. Kamu emang masih kecil, Jovanka Revalino Jonesa. Mom, panggil Jovin. Jangan sebut umur lagi, ya, Mom. Kecil-kecil begini udah hasilin banyak uang, iho. Harusnya mommy bangga, iya, kan, kak. Jovan menjentikkan jari. Setuju. Ya, kalian emang duo iblis mininya.